Kita nggak tahu yang baru-baru ini siapa tahu masuk kemudian vokal di dalam. Contoh. Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur, iya. Saya put. Dari mana duitnya? Petren orang teriak-teriak, wah Petren mahal, pala lo mahal. Yang soal Paytren. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Paytren. Lah kalau warung steak sama bebek selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Dulu Yusuf Mansur sering sesumbar ketika berbicara tentang Paytren. Dulu Yusuf Mansur sering membangga-banggakan Paytren. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini setelah Paytren ditutup oleh OJK? Apakah kemudian perkataan Yusuf Mansur juga mengenai sudah tidak ada masalah dengan keuangan yang sangkut pautnya dengan nasabah di Paytren? Apakah kemudian semua duit mitra maupun karyawan sudah diselesaikan oleh Paytren? Saya tidak percaya, teman-teman. Berkaitan dengan itu, di sini juga seperti yang saya katakan kemarin bahwa kami akan fokus untuk kemudian membongkar bisnis Yusuf Mansur yang lain, seperti misalkan warung Steak and Shake, yang juga nanti akan ada seperti warung bebek goreng Haji Slamet, teman-teman. Ini adalah sumber-sumber pemasukan dari Yusuf Mansur. Kenapa saya mengatakan akan membongkar ini? Karena banyak dari kita, banyak dari teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa warung Steak and Shake ataupun bebek goreng Haji Slamet itu adalah bagian dari usaha Yusuf Mansur, teman-teman. Yusuf Mansur adalah pemegang saham terbesar di sana, teman-teman. Artinya Yusuf Mansur punya omset dari apa yang dihasilkan oleh usaha atau bisnis kuliner warung Steak and Shake dan bebek goreng Haji Slamet, teman-teman. Harusnya Yusuf Mansur mampu mengembalikan kewajiban-kewajibannya, mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, mampu mengembalikan hak-hak dari para orang-orang yang menuntut haknya ini kepada Yusuf Mansur. Misalkan yang paling dekat adalah karyawan Paytren, misalnya mitra Paytren yang sudah jelas-jelas. Kenapa saya sebut nama Paytren? Karena Paytren ini jelas banget ditutup sama OJK, teman-teman. Dan jelas banget Yusuf Mansur dulu sering sekali mempromosikan Paytren dengan, bagi saya ini bahasa-bahasa yang sesumbar, teman-teman. Dia mempromosikan Paytren ini dengan bahasa-bahasa sesumbar. Mari kita simak video lama bagaimana Yusuf Mansur berbicara tentang Paytren dan warung Steak and Shake. Satu lagi, bahwa Yusuf Mansur pernah mengungkapkan untuk warung Steak and Shake dia membayar pajak ratusan juta, bahkan miliaran per tahun. Artinya apa? Artinya Yusuf Mansur tidak main-main dalam hal memiliki aset dan kekayaan. Berarti Yusuf Mansur juga harusnya mampu mengembalikan hak-hak dari orang-orang yang menuntutnya. Mari kita simak video lama dari Yusuf Mansur. Orang pada bingung tuh sama saya. Ustadz kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar. Beneran tuh? Lah, mengapa nggak beneran? Orang kan kita punya bebek selamat. Kita punya warung Steak and Shake. Warung Steak and Shake itu pajak daerahnya Pak 10%, Pak. Langsung potong itu. Nggak ada cerita nggak potong, langsung potong. Lah kalau warung steak sama bebek selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Jelas ya? Jelas di situ saya tampilkan, ada di situ video Yusuf Mansur berbicara sendiri mengenai warung Steak and Shake dan bebek selamat. Artinya apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi sebelum video ini diputar, teman-teman, bahwa Yusuf Mansur harusnya mampu mengembalikan hak-hak dari para karyawan ini. Karena Yusuf Mansur punya aset, Yusuf Mansur punya income dari warung Steak and Shake dan bebek selamat, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Belum Paytren. Paytren orang teriak-teriak, wah Paytren mahal, pala lo mahal. Kita ini perusahaan bener, perusahaan yang di dalamnya ada pajak. Anda harus bahagia kalau bertransaksi pakai Paytren. Kenapa? Karena Anda lah yang bayar listrik di seluruh Indonesia.
Dengan Anda bayar listrik pakai Petren. Loh, kok bisa? Karena kita taat pajak. Nggak ada urusan saya nggak ada bayar pajak. Dia taat pajak. Benar, hanya Yusuf Mansur yang tahu. Kalaupun ia taat pajak, tapi mengapa untuk urusan bisnis yang lain itu berantakan semua, teman-teman? Kenapa Yusuf Mansur dalam video tersebut tidak menyebut Hotel City, investasi batu bara, tabung tanah, umroh merdeka gitu? Karena itu semua bermasalah, teman-teman. Sering saya katakan bahwa sangat kuat diduga bahwa Yusuf Mansur ini membuat satu model bisnis investasi yang mana itu mengumpulkan duit dari para umat yang kemungkinan besar dan sangat diduga kuat uang-uang yang hasil dari dia kumpulkan bersama dari investor-investor ini itu kemudian digunakan di tempat lain, misalkan untuk modal warung stick and stick ini, untuk kemudian dia berinvestasi ke warung stick and stick ini, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena polanya sama, teman-teman. Polanya sama. Kalau kita lihat polanya sama. Mengapa semua bisnis-bisnis yang Yusuf Mansur bangun, yang mana itu dia jalankan bersama umat dalam bentuk investasi, itu mangkrak, sementara bisnis yang dia jalankan sendiri itu lancar-lancar saja sampai hari ini? Itu menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Menjadi tanda tanya besar. Tadi itu ada yang komen kan di Instagram saya tuh, tang gitu. Dia punya barang dagangan lain. Terus dagang di dagangan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mana dagangannya sama. Tapi karena saya mah bakal jadi presiden Republik Indonesia, insya Allah ngomong aja dulu susah amat. Jadi nggak kesel, seneng-seneng aja. Cuman saya kasih tahu, kenapa harga kita itu normal. Kita nggak pakai bakar-bakar duit. Kita pajak juga kita bayar. Dan kalau pajak bayar Pak, Anda harus senang. Kenapa? Barokah Pak. Berapa guru honorer di seluruh Indonesia? Itu Anda yang bayar. Loh kok saya yang bayar? Loh, kan Anda bayar pajak. Sangat jelas sekali ya. Yang dia pastinya adalah pajak, Petren, warung stick and stick, dan juga bebek goreng Haji Slamet. Yang mana di video lain Yusuf Mansur itu mengatakan dia hanya di bawah akar rumput. Nanti ini kita bahas sendiri, teman-teman. Juga nanti kita sambungkan dengan video pernyataan atau kesaksian dari Pak Iqbal yang diwawancara oleh Pak Darso Arif, teman-teman. Kita akan getol ke depan untuk kemudian membuat warung stick and stick ini ada hubungan dengan Yusuf Mansur. Kita akan getol membuat bahwa Yusuf Mansur ini dan warung stick and stick ini sekarang itu sangat erat kaitannya. Kenapa, teman-teman? Karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak punya etikat baik untuk kemudian mengembalikan hak-hak dari para karyawan, Petren, dan yang lain, teman-teman. Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak punya etikat baik untuk kemudian bertanggung jawab dengan orang-orang yang mengaku sebagai korban atau mengaku dirugikan dalam bisnis investasi tambang batubara Jabal Nur. Perumahan Kaisar Mansur pun Yusuf Mansur sudah kemudian mengeluarkan bahasanya, mengeluarkan kata-katanya, pernyataannya bahwa dia akan men-take over. Sehingga kemudian orang-orang ini yang menjadi korban dari perumahan bodong Kaisar Mansur ini berhenti untuk kemudian memviralkan kasus ini, membawa kasus ini ke rumah Kopi Joni Hotman Paris. Yang kita tidak tahu apa alasan Yusuf Mansur kemudian membuat orang-orang ini tidak memviralkan kasus ini, apakah dia ada hubungan atau tidak. Yang jelas sampai hari ini Yusuf Mansur juga tidak betul-betul menepati janjinya untuk kemudian mengembalikan hak-hak dari para calon pemilik rumah Kaisar Mansur, perumahan Kaisar Mansur. Sementara di sisi lain Yusuf Mansur punya bisnis yang sangat lancar dan berjalan sampai hari ini, warung stick and stick dan bebek Slamet. Nanti kita akan cari di mana saja spot-spot dari warung stick and stick ini, teman-teman. Dan juga saya akan cari The Obong yang pernah diungkapkan oleh Bapak Iqbal, di mana letaknya. Yang mana The Obong ini menjadi kecurigaan Bapak Iqbal bahwa di saat COVID, di mana semua UMKM merayap atau tiarap, tapi di saat yang bersamaan justru warung stick and stick dan Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno membangun premiumnya warung stick and stick, yaitu The Obong. Dan ini menurut Pak Iqbal adalah sangat janggal sekali sebagai pengusaha gitu, bahwa di saat COVID-19 di waktu lalu
beberapa UMKM, bahkan hampir semua UMKM itu merayap kesusahan untuk berjalan. Tapi sebaliknya, warung Stick and Stick bersama Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno malah membangun bisnis yang baru gitu. Ini kan aneh. Dari mana? Dari mana dia bisa melakukan ini? Tentu ini menimbulkan kecurigaan. Adakah sumber modal lain yang kemudian dialihkan ke aset warung Stick and Stick ini? Hanya Yusuf Mansur, Jody Brotoseno, dan Allah yang tahu. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.